Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Gus, kenapa zihar sampai ada kafarotnya, padahal cuman menyamakan fisik istri dengan ibu kandungnya atau mahramnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fenomena zihar. Sebelum menjawab pertanyaannya, mungkin si penanya perlu tahu ya, asbabun nuzul daripada ayat Al-Quran surat Al-Mujadilah 1, 2, 3 yang menyatakan tentang konsekuensi daripada zihar. Sebelumnya bagi adik-adik sekalian, perlu diketahui terlebih dahulu apa zihar itu. Zihar itu adalah menyerupakan anggota tubuh istri dengan ibunya sendiri. Maksudnya ibunya suami atau mahramnya suami. Seperti ucapan seseorang, engkau seperti punggung ibuku, punggungmu seperti punggung ibuku. Itu bisa disebut sebagai zihar. Nah, sejarah kenapa ada syariat dan konsekuensi seseorang ketika mengatakan zihar. Ini bermula ada seseorang yang bernama Aus bin Sa'labah. Aus bin Sa'labah ini mempunyai istri cantik ya, yang bernama Haulah. Nah, ini biiznillah ya. Itu Haulah itu orangnya cantik luar biasa. Jadi sama dengan yang diceritakan oleh Gus Bahak ya. Bahwasanya entah itu baru datang bulan, selesai datang bulan, atau baru selesai haid, Haulah itu sudah sangat merindukan Allah, artinya kepingin sholat. Nah, suatu saat beliau sedang sujud, Haulah ini, Aus bin Sa'labah melihatnya. Ya, Aus bin Sa'labah itu melihatnya dan tergoda. Ya mungkin dalam satu sisi orang Arab itu makanannya daging-daging ya, sehingga membuat stamina menjadi strong, yang menjadi nafsu seksualnya itu lebih ya daripada orang Jawa kalau sampean niku. Minta ya, begitu melihat istrinya sedang sujud, Aus bin Sa'labah ini minta apa? Ya minta kelon gitu ya. Namun karena sedang asik-asiknya Haulah bersujud kepada Allah atau sedang melaksanakan sholat, Haulah ini menolak ya. Ya gampangane Jawane ampun riyin ngoten. Tapi Aus bin Sa'labah ini kan sudah terlanjur menggebu-gebu, apalagi beberapa hari nggak dikasih gitu ya. Apalagi makanannya itu sehat-sehat yang berstamina. Akhirnya marah Aus bin Sa'labah ini. Ya, marah. Melihat Haulah dikatakan seperti ini. Haulah, punggungmu seperti punggung ibuku. Atas kemarahan itu, akhirnya Haulah ini melaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kisah ini itu secara jelas diceritakan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 1. Diceritakan di dalam hadis juga banyak. Yang intinya kemudian Haulah ini wadul pada Rasulullah, curhat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku kok berkata punggung saya seperti punggung ibunya. Ini gimana? Jawaban Rasulullah, orang kalau berkata demikian ya,
itu namanya zihar, dan hukumnya bimanzilatit tolak, sama seperti tolak, artinya sudah tidak halal bagimu. Akhirnya kecewa ini Haulah, kecewa. Masa tolak ya Rasulullah? Kalau saya cerai dengan suami saya, bagaimana nasib anak-anak saya? Ya, kalau sudah bercerai dan anak saya ikut suami saya, apakah enggak terlantar? Saya khawatir akan itu. Akhirnya enggak terima Haulah itu. Haulah akhirnya bilang pada Rasulullah, ya Allah, akan saya laporkan engkau ini. Saya tidak setuju dengan keputusan engkau ya Rasulullah. Nah, akhirnya Haulah ini pulang ke rumah. Laporkan ke siapa? Sujud di hadapan Allah, sholat, kemudian berdoa, ya Allah, keputusan Rasul jenengan niku ndak tepat ya Rasulullah. Ini enggak adil ya Rasulullah. Tolong kandani nabimu ya Rasulullah. Tolong kandani nabimu ya Allah. Keputusan nabimu enggak tepat ya Allah. Tolong kandani nabimu ya Allah. Bahwasanya ini enggak fair. Gitu. Enggak terima Haulah itu dengan keputusan kalau talak. Ya. Kalau jenengan mendengar ya Allah, tolong sampaikan hal ini kepada Rasulmu ya Allah. Akhirnya ini kan di surat Al-Mujadilah digambarkan ya, yang bunyinya qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'um basir. Akhirnya setelah berdoa seperti itu, Allah mendengarnya. Bahkan dijawab secara tegas dalam Al-Quran, bahwasanya qad sami Allah, benar-benar Allah itu mendengar apa yang dipanjatkan di dalam doanya seorang Haulah. Ya. Nah akhirnya singkat cerita, Kanjeng Nabi itu dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana wahyu itu berisi tentang konsekuensi hukum zihar, ya. Konsekuensi hukum zihar yang termaktub di dalam ayat berikutnya dari ayat 2-3 surat Al-Mujadilah, yang mana surat Al-Mujadilah ayat ketiga bunyinya walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Itu yang intinya ketika zihar tetap itu masih bisa jadi pasangan suami istri dengan konsekuensi membayar kafaroh, yang mana kafaroh utamanya adalah tahriru raqabah, memerdekakan budak. Ya. Kemudian di dalam penjelasan kitab Turas selanjutnya, ketika memerdekakan budak nggak bisa, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Ketika nggak bisa, bersedekah. Gitu urutannya. Nah, kenapa Rasulullah saat pertama menjawab gugatan atau ya pengaduan seorang wanita yang bernama Haulah itu menjawab itu bimanzilati tolak, sama dengan tolak, karena itu adat ya sejak zaman jahiliyah. Itu memang sudah berlaku di Arab sana, ketika orang menyamakan istrinya dengan ibunya itu tertolak. Ya, maksudnya hukumnya talak sudah bukan suami istri lagi. Bahkan dikatakan sebagai tolak bain, ya. Nah, beliau menjawab seperti itu bimanzilati tolak karena beliau belum dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu biwasilati Haulah, dengan lantaran Haulah ini
maka Allah turunkan wahyu kepada Rasulnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian pertanyaan dari si penanya tadi, mengapa sih hanya menyamakan istri dengan ibu kandung sendiri, ya, ibu kandung suaminya maksudnya, kok harus kafarat? Iya, karena Anda itu tidak boleh meremehkan sunatullah. Ya, tidak boleh meremehkan sunatullah. Kita lihat ya, kita lihat dan bandingkan antara status ibu kandung dengan istri. Ini kan bertolak belakang. Ibu kandung adalah mahram yang sama sekali haram diapa-apain. Tidak boleh dinikah, tidak boleh diajak tidur bareng. Tapi kalau istri itu kan halal. Orang lain yang halal dinikah, maka seolah-olah Anda itu membenturkan antara apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianggap sebagai yang diharamkan atau mahram. Ini kan, maka dari itu atas konsekuensi ucapan orang yang zihar, ya, maka yaitu tahrirur raqabah, merdekakan budak dan seterusnya. Karena zihar itu merupakan ucapan mungkar dan dusta, ya, bisa dikatakan sebagai meremehkan sunatullah gitu loh. Jadi ini mending ya, atas jawaban Rasulullah yang pertama dihukumi tolak, kemudian cukup bayar kafarah. Ini kan sudah grade-nya sudah diturunkan oleh Rasulullah, sudah lebih ringan, ya, sudah lebih ringan. Jadi jangan mengatakan ngapain sih cuma menyamakan kok suruh bayar kafarah juga gitu. Paham ya? Sekali lagi masalah zihar ini ya mungkin saya maklumi ketika penanya kenapa hanya sebatas menyamakan kok kena kafarah gitu. Karena ini merupakan syariat yang berdasarkan kultur orang Arab itu zaman dulu, ketika orang itu menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibu dari si suami, ya, itu maknanya adalah engkau haram bagiku karena engkau adalah seolah-olah itu ibu saya, gitu kan. Nah itu, jadi nanti ketika orang Indonesia mengatakan, oh engkau seperti ibu saya gitu, itu ya tidak serta-merta jadi zihar yang harus dikafaroti gitu ya. Karena makna orang Indonesia dan umumnya orang sini itu mengatakan engkau seperti ibu saya gitu, mungkin sepertinya itu maksudnya adalah dalam hal kasih sayang, dalam hal perhatiannya, dalam hal masakannya, itu kan bisa jadi, ya. Beda ketika orang Arab dulu gitu. Jadi ketika di Indonesia yaitu butuh niat juga, ya, butuh niat. Emang benar-benar maksudnya zihar apa enggak gitu. Jadi jangan serta merta langsung divonis zihar, itu ya jangan gitu ya.